Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Isa Masrafi, nomor absen 25. Nama saya Muhibbuddin, nomor absen 27. Nama saya Dinda Tiara Putri, absen 3. Nama saya Romo Nabila, nomor absen 31. Kami semua dari kelas 12 IPS 3. Perang Dingin. Perang Dingin adalah tindak lanjut dari berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 yang memunculkan dua kekuatan baru yang baru diklasifikasikan berdasarkan blok barat dan blok timur. Awal mula, kian panas konflik ideologi dan kepentingan yang disebarkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet memicu banyak terjadinya peperangan dan perebutan daerah kekuasaan di negara lain tidak terkecuali di Asia Tenggara. Dalam menyikapi hal ini, Indonesia ingin persaingan ideologi yang kian memanas ini mereda. Salah satu hal yang dilakukan Indonesia adalah ikut serta memprakarsai gerakan non-blok. Peran dalam GNB. Dalam menyikapi hal ini, Indonesia ingin persaingan ideologi yang kian memanas ini mereda. Salah satu hal yang dilakukan Indonesia adalah ikut serta memprakarsai gerakan non-blok. Cikal bakal GNB adalah ketika negara-negara di Asia dan Afrika bersatu membentuk kekuatan baru setelah berlangsungnya Konferensi Asia Afrika. Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Hasil konferensi Asia Afrika inilah yang mampu mengubah peta politik dunia karena dijadikan landasan bagi tokoh-tokoh politik dari belahan dunia Asia dan Afrika untuk membentuk ikatan sendiri, yaitu gerakan non-blok. Lahirnya gerakan non-blok atau GNB. GNB resmi didirikan pada tahun 1961. GNB lahir sebagai jalan menghindari keberpihakan negara-negara anggota kepada blok barat maupun blok timur. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kerjasama ini, karena anggota dari gerakan non-blok atau GNB itu sendiri tidak berpihak antara blok manapun, baik barat maupun timur, dalam membangun kerjasama di antara negara-negara yang lainnya. Perhatian ASEAN pada konflik Kamboja mulai tampak pada tanggal 9 Januari 1979. Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Mokhtar Kusumamadjaya, selaku Ketua Komite Tetap ASEAN, mengeluarkan resolusi agar dilakukan penghentian konflik senjata antara Vietnam dan tentara Khmer Merah di Kamboja. Resolusi ini juga diteruskan kepada Dewan Keamanan PBB supaya cepatnya mengambil langkah untuk mengakhiri konflik tersebut. Konflik Kamboja akhirnya berhasil diatasi dan menyatakan selesai dengan terbentuknya pemerintahan koalisi Kamboja. Indonesia sangat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik ini dalam ASEAN untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam ASEAN, kemudian menengahi konflik melalui ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, lagu negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan ketertiban dunia terus menunjukkan kontribusinya dalam berbagai organisasi regional maupun internasional. Pada masa Perang Dingin sering terjadi konflik di Asia Tenggara yang memperebutkan wilayah negara setelah lepas dari penjajahan. Di antaranya adalah konflik ketika Vietnam menginvasi Kamboja. Konflik ini kian membesar sehingga dimanfaatkan oleh dua negara superpower yakni Amerika dan Uni Soviet untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 meminta maaf bila ada kesalahan dalam presentasi ini. Akhirul kalam, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.